Mas Fajra, jadi ini alasan kamu tiba-tiba minta cerai? Ratu, Ilham, kenapa kalian bisa ada di sini? Jadi ini istri kamu yang kolot dan bau dapur itu sayang. Bagus deh kalau dia udah tahu, biar nggak usah banyak drama lagi. Denger ya Ratu, gua sekarang lagi hamil anak Fajra. Anak ini butuh status yang jelas. Jadi lu mending cepet-cepet tanda tangan surat cerai lu deh. Kamu jahat, Mas. Kamu tega khianati pernikahan kita gara-gara wanita ini. Kamu tega. Sore Neng Ratu, duh rajin banget sih sore-sore gini udah rapi nyapu halaman. Pasti lagi nungguin suami tercinta pulang kerja ya. Iya Bu Susi, Bu RT, sore juga. Iya nih, Mas Fajra biasanya jam segini emang udah jalan pulang, makanya halamannya disapu dulu biar dia nyaman pas nyampe rumah nanti. Emang ya, Neng Ratu ini tuh emang istri berbakti yang jadi teladan di kampung kita. Beruntung banget loh si Fajra dapat istri penurut kayak Neng Ratu. 5 tahun nikah juga selalu kelihatan adem ayem, harmonis banget. Iya sih, tapi ya Bu RT, namanya laki-laki zaman sekarang kan godaannya banyak banget tuh di luar sana. Makanya Neng, kamu juga harus pinter-pinter jaga penampilan ya, biar suaminya nggak lirik yang lain. Zaman sekarang kan banyak tuh pelakor berkeliaran. Insya Allah Mas Fajra orangnya setia kok Bu. Dia selalu jujur sama saya. Apapun yang dia lakuin dia bakal kasih tahu saya. Nah itu Mas Fajra udah pulang. Mas capek ya? Sini tasnya biar aku aja yang bawain. Aku juga udah siapin makanan kesukaan kamu di dalam. Nggak usah, aku bisa bawa sendiri. Tuh kan Neng Ratu, apa saya bilang tadi? Laki-laki kalau di luar kelihatan capek terus pulang-pulang terus begitu sama istri biasanya ada apa-apa tuh. Jangan-jangan emang bener ada yang lebih menarik perhatian di luar sana. Bu Susi ini mulutnya jangan suka manas-manasin gitu dong. Gak baik. Sabar ya Neng Ratu. Mas Fajra mungkin lagi capek banget atau lagi pusing banyak urusan kerjaan di kantornya. Namanya juga laki-laki cari nafkah. Jangan diambil hati ya Neng. Mending disamperin ke dalam, buatin teh hangat biar hatinya adem. Iya Bu RT, Bu Susi, nggak apa-apa kok. Mungkin Mas Fajranya emang lagi banyak beban pikiran di kantornya. Saya masuk duluan ya. Mari Bu RT, Bu Susi. Mas, diminum dulu teh hangatnya biar capeknya hilang. Kamu akhir-akhir ini kok kelihatannya banyak pikiran banget sih. Ada masalah di kantor kah? Cerita dong sama aku. Nggak usah so perhatian deh, Ratu. Aku mau kita langsung ke intinya aja. Maksud kamu apa, Mas? Ada apa sebenarnya? Aku mau kita cerai. Kamu harus tanda tangan surat ini. Cerai? Mas, kamu bercanda kan? Salah aku apa, Mas? Selama 5 tahun ini aku selalu berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Kenapa tiba-tiba kamu minta cerai tanpa alasan jelas begini? Nggak ada gunanya kamu kaget atau panik atau apalah. Hubungan kita udah nggak bisa dipertahankan lagi. Aku udah nggak ada rasa lagi sama kamu. Pokoknya besok surat itu harus ditandatangani. Bohong, Mas, kau pasti bercanda. Jelasin sama aku apa salahku. Jangan tega begini, Mas. Diam kamu, aku mau siap-siap. Mas, kamu tega. Kenapa kamu tiba-tiba begini? Ratu, kamu kenapa dek? Kamu teriak-teriak nangis histeris tadi di telepon. Kak Ilham, Mas Fajra. Kak, Mas Fajra tiba-tiba minta cerai. Dia tega banget, Kak. Apa?
Fajra, maksud lu apa-apaan begini ha? Lu tiba-tiba mau cerain adik gua tanpa alasan yang jelas setelah semua yang dia korbankan buat lu. Alah, lu nggak usah ikut campur Ilham. Ini urusan rumah tangga gua sama Ratu. Ratu udah nggak bisa bikin gua bahagia. Jadi buat apa terusin? Sialan lu pasti lagi nyembunyi sesuatu kan? Nggak mungkin lu berubah sedrastis ini dalam sekejap. Kalau nggak ada rahasia busuk di belakang Ratu. Gua cowok dan gua tahu itu. Jangan macem-macem lu sama adik gua. Cih, mentang-mentang lu sarjana hukum dan pengacara, lu pikir gua takut Ilham? Terserah lu mau mikir apa, yang jelas gua tetap mau cerai. Gua pergi dulu. Tenang ya, ada kakak di sini. Kakak janji bakal selidiki apa yang sebenarnya terjadi di belakang kamu. Kakak nggak akan biarkan kamu diinjak-injak sama laki-laki nggak tahu diri itu. Si Susi pagi-pagi mukanya udah sembab banget kayak habis nangis semalaman. Dengar-dengar nih ya, suaminya udah gak pulang ke rumah sejak kemarin lusa loh ya. Oh ya, kasihan banget ya. Padahal aku dengar loh kemarin dia pamer-pamer suaminya setia banget. Senang gitu sama sifat suaminya yang setia. Malah begini. Tapi emang ya Bu, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti kecium juga kok. Ibu-ibu kalau mau ngegosip mending di tempat lain ya. Jangan suka nyampurin urusan hidup orang lain kalau nggak tahu apa-apa. Ini belanjanya Neng Ratu. Totalnya jadi 50.000 rupiah ya. Ini uangnya Mang, makasih banyak ya. Ratu, mending kita pulang sekarang deh. Kakak baru aja dapat info dari teman kakak kalau mobil Fajra sekarang kelihatan parkir di klinik bersama Pratama. Kita harus cek ke sana sekarang juga. Antrian nomor 25, Ibu Vivi dan Bapak Fajra, silakan masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Tuh sayang, nama kita udah dipanggil. Ayo masuk, aku udah gak sabar nih pengen lihat perkembangan calon bayi kita. Mas Fajra, jadi ini alasan kamu tiba-tiba minta cerai? Ratu, Ilham, kenapa kalian bisa ada di sini? Jadi ini Sri kami yang kolot dan bau dapur itu sayang. Bagus deh kalau dia udah tahu, biar nggak usah banyak drama lagi. Dengar ya Ratu, gua sekarang lagi hamil anak Fajra. Anak ini butuh status yang jelas. Jadi lu mending cepet-cepet tanda tangan surat cerai lu deh. Kamu jahat Mas, kamu tega khianati pernikahan kita gara-gara wanita ini. Kamu tega Mas. Cukup Ratu, iya emang bener Vivi hamil anakku dan aku lebih memilih bertanggung jawab buat dia dan anak kita dibanding mempertahankan pernikahan hambar kita. Kamu mending sadar diri sekarang deh. Kurang ajar lu Fajra, berani-beraninya lu ngomong begitu di depan adik gua. Lu bakal bayar sama sakit hati adik gua ini. Jalan lu Ilham, berani-beraninya lu mukul gua. Mas Fajra, security, tolong ada kekerasan di sini, tangkap mereka. Lu denger ya Fajra, urusan kita belum selesai. Lu dan selingkuhan lu bakal rasain akibatnya. Udah Kak, ayo kita pergi dari sini. Aku nggak mau lihat muka mereka lagi. Ayo deh kita pulang, nggak sudi gue lama-lama di tempat najis kayak gini. Ratu, kakak sebagai penasihat hukum, kamu udah nyusun semua berkas gugatan balik kita. Kita nggak boleh cuma sekedar cerai biasa loh. Kita harus tuntut pembagian harta gono gini secara adil setengah-setengah. Dan kakak juga bakal tuntut dia secara hukum atas kasus perzinahan biar dia tahu rasa. Aku setuju Kak, aku udah cukup menangis buat laki-laki gak tahu diri kayak Fajra. Sekarang saatnya aku bangkit dan ambil semua hak aku. Dia pikir dia bisa bebas bahagia di atas penderitaanku. Gak akan pernah aku biarkan. Gitu dong deh, ini baru adik kakak yang kuat. Kakak pasti Fajra bakal kehilangan sebagian besar asetnya dan karirnya bakal hancur karena skandal ini.
Sayang, nanti habis kita nikah aku mau tinggal di rumah mewah ya. Kita beli rumah baru. Fit, aku nggak mau tinggal di apartemen sempit. Oh iya, aku juga butuh mobil baru buat antar jemput anak kita nanti. Vivi, kamu bisa nggak sih jangan nuntut banyak hal dulu sekarang? Aku lagi pusing banget ini. Apa-apaan ini? Gila ini. Ih, kenapa sih sayang? Bikin kaget aja. Ini surat gugatan dari pihak Ratu, pengacaranya kakaknya si Ilham. Dia nuntut pembagian seluruh aset rumah, mobil, dan tabungan kita sebagai harta kuno gini. Bahkan mereka juga mau laporin kasus perselingkuhan kita ke polisi dan ke kantor pusat tempat aku kerja. Kalau ini sampai kejadian, aku bisa hancur, Vivi. Kok bisa gitu sih? Kamu harus lawan dong, Fajra. Aku nggak mau ya kalau sampai dapat suami miskin nggak punya apa-apa. Pokoknya kamu harus selesaiin masalah ini. Fajra, jelaskan kepada saya apa maksud dari surat somasi dari kantor hukum ini? Pak Rudi, ini cuma masalah kesalahpahaman keluarga saya aja, Pak. Saya bisa jelaskan semuanya. Kesalahpahaman matamu. Di sini tertulis jelas ya, kalau kamu dilaporkan atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan hingga hamil di luar nikah. Gara-gara skandal pribadi kamu ini, reputasi perusahaan kita sekarang ikut tercoreng. Klien-klien besar kita mulai komplain. Tolong Pak Rudi, jangan pecat saya. Saya janji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya tanpa melibatkan kantor. Sudah terlambat, Fajra. Hari ini juga kamu resmi saya pecat dari perusahaan ini. Silahkan rapikan barang-barang kamu. Sekarang juga perusahaan tidak butuh manajer yang moralnya rusak seperti kamu. Gimana Fajra? Enak kan dengar keputusan hakim tadi? Semua tuntutku dikabulin tanpa sisa. Rumah, mobil, sampai tabungan kita berdua resmi disita buat pembagian guna gini. Sekarang kamu resmi jadi pengangguran kere yang gak punya aset apa-apa lagi. Makan tuh pelakor. Ratu, tolong jangan sekejam ini sama aku. Aku bener-bener gak punya apa-apa lagi sekarang. Semua ludes. Terus gimana aku bisa membiayai persalinan Vivi dan anak di kandungannya kalau semua hartaku habis disita begini? Tolong kasihani aku, Ratu. Kita kan pernah jadi suami istri 5 tahun loh. Apa-apaan sih Fajra? Jadi putusan tadi itu beneran bikin kamu miskin total? Kamu nggak bohong kan? Rumah mewah yang kemarin kamu janjiin, mobil Fortuner hitam, semuanya disita. Sialan, tau kayak gini agak banget aku bertahan sama laki-laki yang bergoyang kayak kamu. Aku ketipu tau nggak? Vivi, jaga ya mulut kamu. Kamu jangan egois dong. Kamu yang dari kemarin nuntut ini itu, minta belanja barang branded, sampai tabungan makin tipis. Sekarang giliran aku jatuh begini, kamu malah mau lepas tanggung jawab. Ya jelas lah, siapa juga yang mau hidup melarat di kontrakan sempit yang pengangguran kayak kamu. Kemarin lu bilang mau jadi manajer susah yang banyak duit, makanya gue mau. Sekarang lu cuma sampah yang gak punya masa depan. Gak sudi gue hidup sama lu. Luar biasa ya drama kalian. Makanya Fajra, kalau mau selingkuh dan hianatin adik gua tuh pikir dulu dan konsekuensinya. Sekarang nikmatin aja tuh hasil perbuatan busuk kalian. Hidup baru kalian yang hancur berantakan udah menanti di depan mata. Ayo Ratu, kita pergi dari sini. Masih banyak urusan yang harus kamu selesain. Capek aku ngeliat muka kalian berdua. Nikmatin ya kemiskinan kalian. Bye-bye.
Iya nih, Neng Ratu emang benar-benar mandiri dan hebat. Nggak butuh laki-laki pengkhianat biar bisa sukses kayak gini. Oh iya Neng, kebetulan anak ibu kan mau nikah bulan depan nih. Boleh dong saya booking jasa dekor sama MUA-nya? Boleh dong saya booking jasa dekor sama MUA-nya Neng Ratu. Tapi kasih harga diskon tetangga ya. Bu RT, Bu Susi, amin. Makasih banyak ya buat doanya. Oh boleh banget dong Bu RT. Nanti mampir aja ke dalam buat pilih-pilih paketnya. Tenang aja, ntar gampang kita atur aja harganya. Betul itu Bu, bisnis tadi saya ini emang lagi rame-ramenya di pesan pelanggan sekarang. Tapi kualitasnya tetap nomor 1, pokoknya dijamin gak bakal mengecewakan deh. Oke deh kalau gitu, saya masuk dulu ya Neng. Saya mau lihat-lihat paketnya sama mau lihat baju pengantinnya. Ayo Bu Susi, kita masuk. Fajra, kita ini belum beli susu buat anak kita. Uang kontrakan juga belum kamu bayar. Kamu kapan mau cari kerja baru, ha? Capek aku hidup di sini di tempat sempit kayak begini. Cukup Vivi, kamu bisa diem nggak? Aku ini lagi pusing cari pinjaman uang kesana kemari. Semua gara-gara sifat kamu yang boros dan selalu nuntut. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan kehilangan Ratu dan pekerjaanku. Oh, jadi sekarang kamu nyalain aku? Salah kamu sendiri yang nggak becus bertahankan harta kamu dari mantan istri kamu itu. Kamu emang laki-laki nggak berguna, dasar pengecut. Diam kamu Vivi, diam. Aku nyesel banget, udah hancurin hidupku sendiri demi wanita serakah kayak kamu. Sedikit lagi ya Mbak, di bagian pipinya biar kelihatan lebih fresh merona. Abis itu tinggal tunggu sekitar 1 jam lagi acara akad nikahnya ya Mbak. Wah, Kak Ratu, hasil makeupnya bagus banget. Saya suka banget, dekorasi tendanya juga mewah. Benar-benar sesuai impian saya. Makasih banyak ya, Kak Ratu. Kamu beneran gak apa-apa ngebiarin si Fajra kerja jadi kuli bersih-bersih tenda kita hari ini? Kemarin pas dia ngelamar di dekorasi wedding kita, kakak kaget banget pas lihat namanya. Nggak apa-apa Kak, aku sengaja biar dia lihat sendiri gimana suksesnya aku sekarang tanpa dia. Biar dia sadar kalau nafsu itu nggak ada apa-apanya sama cinta sejati yang udah aku kasih ke dia.